Berarti tugasnya harus kerjain terus ya. Iya, Bu. Waktunya seminggu biasanya. Kalau telat kan udah nggak bisa dikumpul. Di Adlink kan, oh ya. Nah itu ya, lanjut lagi. Nah ini capaian pembelajaran kita ya. Jadi nanti kita banyak belajar tentang data. Terus pengolahan data. Apalagi kalian jurusan informatika ya. Nanti capaian pembelajarannya. Terus di sini ada cakupan mata kuliahnya yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Yang pertama ini ada pengantar statistika. Ya kalau pengantar mah paling sekedar pengertian apa, terus konsepnya gimana, ruang lingkupnya seperti apa, kayak gitu. Terus kita juga belajar tentang gimana caranya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel ataupun diagram ataupun grafik. Nih di statistika itu baru dapat semester ini atau semester kemarin ada juga. Baru ini ya. Oke. Terus ada ya. Oke, baru semester. Terus nanti kita juga belajar tentang penyebaran data itu kayak gimana, pemusatan data itu gimana, probabilitas, ya. Terus belajar namanya estimasi parameter, uji hipotesis. Terus belajar namanya regresi dan korelasi. Korelasi itu kayak antara keterhubungan ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Terus belajar namanya. Nah, di sini nanti kita akan belajar SPSS, terus Amos. Nah, itu sudah pernah kalian coba belum? Belum ya. Nah, nanti kita pelajari. Sudah sih itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai mata kuliahnya, cakupannya untuk 1 semester ke depan? Oh iya, untuk eh, materi nanti kalian cek aja ya lewat link. Biasanya setelah selesai kuliahan biasanya langsung saya entah hari ini atau besok. Jadi tinggal dicek aja itu. Tuh. Oke, nah lanjut ya. Ini jam berapa sih? Jam 2. Nanti ada kelas lagi. Kelas ada 2 kelas kan ya angkatan ini. Ada mahasiswanya nggak yang offline? Ada. Oh digabung. Oh boleh kalau kayak gitu digabung. Oh, oh iya juga ini. Iya, soalnya kan satu sama-sama ya. Mending digabung aja. Ya boleh-boleh. Atau kalau misalkan kalian nggak keberatan, keberatan.
Tapi memang biasanya suka digabungkan. Eh, oh ya, kenapa nggak? Oh, terlalu. Oke lah. Nah, bebas sih. Oke, berarti nggak usah digabung. Nah, ini sedikit pengertian atau definisi statistika. Nah, kira-kira apa sih itu statistika? Nah, statistika itu berhubungan dengan data, ya, kumpulan data. Pernahkah kalian lihat data-data Badan Pusat Statistik, data BPS, atau data kependudukan? Misalkan di kalian ini ada 100.000 jiwa orang-orangnya, kan? Atau data kemiskinan. Nah, itu contoh statistika. Jadi statistika itu apa? Sekumpulan data ya, kumpulan data atau bisa juga bilangan ataupun bukan bilangan yang biasanya dia tersusun ke dalam tabel ataupun diagram. Jadi kalau diagram suka ada di berita-berita ataupun kalau kalian suka baca apa? Baca koran ataupun kalau sekarang itu baca apa ya? Kalau di internet kan banyak ya informasi tentang data. Nah, itu contoh dari salah satu data statistika. Kan nah, contohnya apa sih data statistika? Nah, yang pertama yaitu misalkan tentang statistika atau data kependudukan. Yang saya contohkan tadi, misalkan ada eh, di daerah mana ini status pendudukan ya penduduknya itu ada 500 jiwa. Terus ini ada nah, misalkan di bisa untuk data kelahiran atau itu melahirkan, misalkan ada 100 orang ya. Jadi statistik ini berbicara tentang data tadi ya, data penduduk, data kelahiran, terus tentang pendidikan juga. Di, nah, contohnya kalau pendidikan seperti apa? Misalkan nih, data mahasiswa UIN tahun 2025 sampai misalkan 800 tuh dan sebanyak lain. Terus statistik juga itu belajar bagaimana cara. Nah, dulu ada yang pernah ikut dan hitungan kita menghitung rata-rata nilai rata-rata nilai modus baik atau kalau di apa bikin rumus kayak kita mencari rata-rata atau average tinggal banyak rumusnya ya. Nah, nanti kita juga diminta gitu. Gimana cara menghitung secara manual? Gitu. Nah, mungkin ini ya dan statistik sendiri. Jadi intinya statistik itu cakup tentang sekumpulan data. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu.
Gak ada? Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian statistika. Sebenarnya ini sama ya. Statistik dan statistika. Nah, tahu. Data publikasi. Nah, untuk statistik, untuk statistika juga bisa dikatakan sebagai metode pengolahan data. Nanti kalian tugas akhir biasanya eh, salah satunya itu menggunakan metode statistika, gitu ya. Jadi banyak sekali metode statistika yang bisa digunakan untuk penyelesaian suatu permasalahan. Nah, kemudian eh, dan kan kita berbicara soal data ya. Data itu kan kaitan operasi. Operasi. Operasi ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bisa secara observasi. Nah, observasi itu apa? Ada yang tahu? Metode untuk pengumpulan data. Misalkan salah satu adalah dengan melakukan observasi. Observasi itu masuk terjun. Misalkan kita ingin, artinya kita nah, terus ada juga operasi. Operasi itu kayak data ya. Gimana caranya gitu. Terus yang kedua yaitu pengukuran. Nah, sini ada tentang ingin melakukan kerja. Nah, kita masuk dalam terus yang air melakukan eksperimen cobaan. Kalau kalian kan biasanya berhubungan dengan apa ya? Dan kalau eksperimen biasanya dia melakukan percobaan, misalkan ada percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kira dari ini apa ya? Nah, kurang lebih itulah. Kemudian ini ada contoh untuk statistik data. Cara soal data, ada contoh datanya. Misalkan nilai ujian Anda itu 50, maka akan dinyatakan tidak lulus ujian. Jadi misalkan ada beberapa mahasiswa yang 10. Nah, kalau nilainya 10, dia bisa nggak lulus. Kenapa? Karena mungkin misalkan minimalnya harus mencapai 70. Jadi ada beberapa mahasiswa yang nilainya itu. Nah, ada apa? Ada mahasiswa. Kemudian sini yang kedua, tingkat hunian kamar hotel hingga 10%. Nah, satu dunia penuh nih, misalkan hampir 80%. Terus bulan berikutnya turun menjadi 40%. Nah, kenapa satu mungkin hotel kurang kebersihannya sangat dari dan kan data hunian. Terus tidak lagi ya, misalkan ada kebocoran anggaran di 80% kabupaten
yang mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, di sini ada 80% kabupaten mengalami kebocoran. Kebocoran yang tertinggi itu 55%. Kebocoran yang 5%, dan yang paling rendah itu 15%. Data ada ya. Dan nah ini peran statistika ya. Nah, ya kata kebutuhan cicilan data yang disajikan dalam bentuk diagram. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian, salah ini, bukan industri ya. Ini salah. Nggak apa-apa lah ya. Hanya mirip-mirip sedikit lah antara industri dengan ini. Ada. Nah, misalkan nanti kalau orang IT ya. Nah, salah satu
menerima barang. Misalkan di perusahaan ya, misalnya itu kan ada eh, memberikan suatu apa ya, rating atau kepuasan konsumen itu penting untuk terus banyak lagi bidang industri, ada apa lagi nih, manajemen produksi itu juga butuh statistik, terus untuk distribusinya, untuk bagian finansial atau keuangannya, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian lanjut lagi untuk fungsi statistik. Di sini tadi ya fungsi statistik itu dia menyediakan data untuk diolah. Terus sebagai alat quality control atau sebagai alat untuk melakukan standarisasi dan alat pengawasan untuk metode penganalisis data. Bisa juga sebagai pemecahan masalah. Nah, lanjut lagi. Terus, nah di sini ada cerita. Nah, nah, tapi deskripsi ini dia berbicara tentang pengumpulan data, terus apa, ada pengolahan data. Nah, kalau yang referensinya, nah, kita akan belajar. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Tanya dulu. Boleh kalau mau minum, bawa minum enggak? Habis ini ada mata kuliah lagi. Cuman ini aja, cuman udah mau hari Jumat ya, tanggung satu mata jauh ya. Janganlah, kos di sini mahal. Oh iya, iya kan tadi di Desa Pisang ya. Oh, boleh boleh kalau ada restoran sini kan. Bolehlah kalau ada info-info kontrakan yang murah ya. Oh iya, oke lah. Berarti ke sini pada naik motor ya? Pada naik motor. Gak ada yang ngekos. Ah, ya lah, ngapain yang ngekos? Oh iya, akamsi ya.
Oke, ada yang mau ditanya lagi, Kak? Tanyakan apa yang jadi statistik ya? Karena ini masih belum tidur. Eh, nah, kemudian kita lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, ini pengertian tadi ya. Tadi kan ada metode statistik ada dua ya. Yang pertama deskriptif, yang kedua terus diagram batang. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada yang diagram-diagram itu, oh ini statistik, data, contoh data statistik. Nah, lanjut lagi. Ini inferensia, kalau yang ini. Kalau tadi statistik itu berupa tabel, diagram. Terus kalau inferensia, ini berupa, nah di sini kan kalau inferensia itu situ kalau kalian lihat yang paling bawah tuh, itu ada namanya H0 dan H1. Nah, misalkan H0-nya itu isinya adalah, jadi tidak ada perbedaan. Jadi antara mahasiswa yang ikut asistensi dengan yang tidak ikut.
Nah, itu cocok untuk jika kalian nantinya kalau tugas akhir ya, misalkan kalian melakukan uji hipotesis atau dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, nanti ada uji untuk menentukan mana yang harus atau mana yang lebih tepat ya untuk jawabannya. Terus selanjutnya, nah kita belajar tentang populasi ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang udah pernah atau ada yang tahu populasi apa sih? Contohnya gimana? Pernah belajar nggak atau semester sebelumnya? Kalau populasi itu sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang ataupun benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Jadi populasi contohnya apa? Oh ada. Contohnya, nah nih contohnya. Itu ya cara membedakan antara populasi dan sampel. Sampai sini jelas atau Bu kurang jelas Bu gitu. Kita ulangi lagi ya, ulangi dari awal lagi. Gimana jelas nggak? Bu ngantuk Bu. Sama ya, saya juga ngantuk. Enggak lah, enggak ngantuk. Tuh, ada yang mau ditanyain lagi. Kita istirahat 2 menit ya. Istirahat dulu, break 2 menit. Silakan peregangan kalau mau peregangan.
Kak, apa? Jam belakang. Muhammad Brilian. Nah, ini ada Muhammad Brilian. Muhammad Brilian. Coba mana Muhammad Brilian? Iya Bu, hadir Bu. Coba perkenalan dulu Muhammad. Perkenalan apa aja Bu? Kenalan nama dong. Nama, Oh, dari mana asalnya, kegiatannya apa? Ibu izin perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Brilian Arsandi, asal saya dari Desa Palembapang. Terus untuk kegiatan saat ini saya masih em, bisa dibilang freelance Bu, kadang kerja kadang enggak. Panggilannya siapa Mas? Panggilannya bisa Sandi aja Bu. Sudah diaksenkan ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebelum, eh, tadi, nanti aja. Jam 3 ya kita selesainya. Masih lumayan sih. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Oke, kita Ibu, lanjut lagi. Oh iya, Ibu ada. Hamzah udah diabsenin belum, Bu? Oh iya, paham. Ya, coba. Malu. Nah, sudah. Oh, sudah, sudah. Oke, terima kasih, Ibu. Nah, lanjut lagi ya. Pegangannya sudah berapa menit ini? Lebih dari 2 menit. Bentar lagi kok ini. Tinggal 10 slide lagi. Nah, lanjut lagi. Kemudian kita juga kan tadi ada sedikit bahasan ya. Materi yang akan kita pelajari nanti mengenai probabilitas. Probabilitas ini suatu kemungkinan yang terjadi. Suatu kemungkinan yang terjadi. Nah, itu nanti akan kita bahas di bab berikutnya. Oke, langsung aja ya. Nah, kemudian, nah ini langsung aja. Nah, sekarang kita berbicara soal data. Apa sih itu data? Nah, data adalah sebuah apa ya, bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta
data ini ada beberapa jenis. Nah, ada bentuk data, sumber data, skala pengukurannya apa-apa saja, sifatnya apa-apa saja, dan waktu pengumpulannya apa-apa saja. Kita bahas satu-satu. Bentuk data. Bentuk data tadi ada data diskrit dan data kontinu ya nih. Ini dan data kontinu. Data diskrit itu apa sih? Nah, data diskrit itu data yang diperoleh misalkan nih, kita ingin apa ya? Menghitung waktu kerja, misalkan. Kira-kira berapa menit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan atau memproduksi satu jenis HP. Nah, itu termasuk data diskrit. Kemudian data kontinu. Nah, data kontinu artinya data yang dia itu berkelanjutan. Datanya itu diperoleh dengan cara kita melakukan penghitungan. Kemudian ada sumber data ya. Sumber data ini ada data itu di dalam ya, dalam internal tuh ya. Dan ada data eksternal. Data eksternal itu biasanya yang berhubungan dengan data-data yang biasanya banyak tersebar di luaran. Nah, contoh data internalnya apa? Data internal itu data yang dikumpulkan sendiri oleh kita, atau data yang kita dapatkan sendiri ya. Data aslinya lah. Kalau data eksternal apa? Data eksternal itu biasanya data-data yang dikumpulkan oleh sumber-sumber yang terpercaya, misalkan apa perusahaan. Nah, misalkan kita ingin cari pendudukan, carinya di mana? Di badan ya. Atau misal kita lihat pertumbuhan kelapa sawit, sangat kelapa sawit. Berarti ngelihatnya dari mana? Nah, salah satunya bisa kalian lihat dari website misalkan perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Gitu. Terus ada data besar. Yang pertama ada data nominal. Data nominal ini berdasarkan jenis kategorinya. Yang pertama contohnya ada ras, ada warna, ada kota, penyakit, agama, jurusan, jenis kelamin, dan warna. Gimana sih ini maksudnya? Contohnya salah satunya agama ya. Data nominal itu kita agama. Nah, agama di sini ada di Indonesia ada berapa? 6 ya. Ini ada 6 agama. Hindu, Kristen, Katolik, dan lain-lain ya. Nah, atau data jenis kelamin. Jenis kelamin ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian data apalagi ya, jurusan. Jurusan di WIM. Nah, di sini ada 12 jurusan kan. Nah, itu termasuk data-data nominal. Terus ada data ordinal yang kedua. Data ordinal itu artinya data yang dia diurutkan. Nah, misalkan berdasarkan apa? Nah, ranking. Nah, misalkan di sini ada yang ranking 1, ranking 2, sampai dengan ranking 10. Nah, itu termasuk data ordinal. Atau misalkan contohnya tingkat pendidikan. Nah, itu termasuk ke dalam ordinal. Ada SD, SMP, SMA, atau S1, 2. Nah, jadi berdasarkan tingkatan ya. Tingkatan. Jadi dia naik, naik, naik. Kemudian ada data interval. Nah, data interval ini antar observasi yang dinyatakan dalam unit
ukuran yang tetap. Contohnya apa? Temperatur. Maka kalian ingin mengukur suhu ya, atau mengukur IQ. Berapa nih kira-kira IQ saya nih, gitu kan. Itu termasuk contoh data interval. Kemudian ada data terakhir rasio. Rasio ini contohnya kayak tinggi. Nah, data rasio ini dia mulai dari nol. Kayak badan, badan dari nol sampai berapa meter ya? 1 meter nggak sampai lah. Tinggian. Tinggi, berat badan, usia. Nah, itu dari nol semua ya. Kayak usianya tadi 20 tahunan ya kebanyakan. Terus berat badan gitu. Nah, itu masuk ke dalam rasio. Contoh datanya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini data gambaran data. Saya mau ditanya. Yo, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, iklan. Ya, cukup itu saja sih. Ada yang nggak ada ya tadi ya? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oh iya, silakan. Eh, untuk awal-awalnya, kita menghitungnya secara manual dulu. Ini siapa yang tadi yang bertanya? Mas Musli kan? Ya, untuk menghitung datanya kita lakukan secara manual. Nah, nanti di pertemuan berapa ya? Sebelum ujian ya, sebelum ujian nanti kita akan ada cara menghitungnya menggunakan software. Nah, salah satunya tadi contohnya kayak gunakan SPSS ataupun aplikasi Amos tuh, ataupun aplikasi yang mendukung untuk pengolahan data statistik. Excel juga bisa gitu, Mas. Oh, nah, lebih memudahkan ya. Iya, nanti akan ada praktiknya sih. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada, kita cukup di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, yang di kelas ada yang mau ditanyain lah? Kalau nggak ada,
Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Tetap semangat ya kuliahnya. Iyalah harus semangat. Siang-siang, bukan pagi. Ya sih. Iya, bisa nanti. Nah, mungkin itu ya. Kita tutup perkuliahan ini. Alhamdulillah. Cukup sekian untuk mata kuliah hari ini. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu ya. Jangan dokumentasi dulu kalau mau percaya untuk bukti. 1, 2, ya. Terima kasih. Dah. Di post di Sevima. Oke, untuk yang Zoom boleh leave ya. Silakan kalau mau meninggalkan ruang Zoom-nya. Oh iya, iya sudah kok sudah. Ya silakan yang mau meninggalkan ruang Zoom boleh.